Ya udah, jadi kita mau ngapain nih udah ribut gini? Kita punya bintang tamu, aktor ganteng yang katanya di... Suka begitu nggak enak saya. Oh iya, ini aktor ganteng. Nggak enak saya. Ini, aktor biasa aja. Iya. Ya, yang digosipkan pernah nikah siri dengan penyanyi dangdut. Oke. Langsung saja kita undangin dia, Andi Asril. Apa kabar? Halo. Apa kabar? Ya, silakan. Makasih. Iya Pak. Silakan duduk. Iya. Jadi apa memang pernah digosipin apa? Saya nggak tahu soalnya nggak pernah nonton gosip. Katanya pernah nikah siri sama penyanyi dangdut. Iya. Karena siapa tuh? Kata di media. Sama Nasar ya. Apa nyanyi dangdut? Gue suka tuh bener. Nggak tahu. Bener, masuk. Logika masuk kan? Logika masuk. Jauh tanya tuh. Cewek. Cewek. Enggak, itu enggak benar sama sekali. Tapi pernah dengar berita itu? Enggak pernah juga. Nggak ada gosip itu? Enggak ada. Soalnya kita dapat katanya ada gosipnya ya? Iya, katanya sih ada gosipnya. Iya. Tapi enggak pernah sih. Alhamdulillah. Syukurnya begitu. Berarti dia bersyukur karena nggak pernah ya? Iya, ya. Karena nggak pernah. Bagus. Oke. Kalau Riko pernah, Rik? Apanya Pak? Itu nikah siri pernah? Pernah nikah sirik. Nikah karena sirik dan orang. Enggak lah. Saya enggak, alhamdulillah enggak pernah. Nggak pernah apa? Dan insya Allah enggak akan pernah. Bagus. Betul. Kan awalnya takutnya suka ada orang masalah gitu. Kita sharing gitu ya Pak Didi ya. Suka sharing sama lawan jenis. Jadi serong gitu. Ini curhat kali. Kalau lagi punya masalah makanya jangan suka sharing sama lawan jenis, sama mendingan sama Tuhan aja gitu. Iya, bagus. Oke, ini ngomongin soal nikah siri. Belum nikah ya? Belum. Belum nikah. Gimana pandangannya tentang nikah siri gimana? Jadi pernikahan itu kan sesuatu yang sakral buat saya. Sesuatu yang mulia. Jadi nikah siri pergeseran maknanya kan ada beda-beda di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa nikah siri itu adalah nikah di bawah tangan yang tidak sah secara hukum, tapi sah secara agama. Tapi ada juga yang nikah siri yang sembunyi, kan kata siri itu kan artinya sembunyi-sembunyi. Nah kalau saya sendiri pribadi, semoga enggak lah. Semoga enggak, semoga nikah sah dan itu salah satu bentuk menghormati kaum wanita. Oke, berarti tapi gini, setuju apa tidak dulu? Enggak. Tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju ya? Tidak setuju. Tidak setuju karena? Karena tidak ada kekuatan hukumnya, yang pertama. Yang kedua, nikah itu harus dipublish. Maksudnya itu kan suatu hal yang menggembirakan buat orang, supaya tidak terjadi fitnah dan lain-lain. Tapi mungkin kayaknya zaman sekarang kita tidak perlu lagi khawatir tentang pria wanita, terus apa? Pria ngobrol. wanita, pria. Ngobrol terus jadi serong. Enggak, itu udah enggak. Karena ada statistik sekarang bahwa di tahun 80-an kalau pria dekat dengan wanita, ya lebih dari teman, pria dekat dengan wanita itu endingnya cuman pegangan tangan sampai keringetan. Oke. Itu tahun 80-an. 80-an. Kalau tahun 90-an pria dekat dengan wanita itu endingnya adalah mentok di ciuman. Oh, ciuman. Ya. Kalau tahun 2000-an sekarang ini, pria dekat wanita, kelamaan dekat, itu endingnya prianya jadi kewanita-wanitaan. Ya. Melambai. Tapi kan juga sekarang. Kan banyak sekarang ya. Oh. Ember. Tuh. Lu dekat dengan laki. Nah, Pak, kita juga mempunyai bintang tamu, yaitu artis senior yang hingga kini masih memperjuangkan hak sang anak hasil dari nikah sirinya. Oke, kita panggil aja langsung. Ini dia Mbak Macica Muhtar. Selamat malam. Apa kabar Mbak Macica? Baik saya, Iya. cantik. Ini lu nggak dukung. Apa kabar Mas? Silakan dulu, silakan. Jadi apa tadi beritanya gimana? Jadi kabarnya Mbak Macica ini hingga kini masih memperjuangkan hak sang anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, dan kabarnya memang pernah melakukan pernikahan siri ya Mbak Macica ya? Iya. Oke. Saya nggak mau tanya nikah sirinya kenapa. Saya mau tanya apakah memang sulit untuk memperjuangkan hak anaknya secara hukum? Kalau dibilang sulit ya, sangat sulit karena
saya sudah melalui beberapa fase ya, sampai sekarang itu kalau mau dihitung udah 10 tahun ya. 10 tahun kemudian tapi alhamdulillah sih berkat pengajuan saya di Mahkamah Konstitusi permohonan saya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan akhirnya anak-anak yang lahir setelah tahun 2011 waktu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberikan hak kepada anak-anak yang lahir baik nikah siri, artinya anak-anak yang lahir tanpa ayah biologisnya yang mau mengakui, akhirnya berhak untuk mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Okay. Tapi dengan syarat harus menyertakan tes DNA, terus bukti-bukti secara fakta hukum. Jadi si ayahnya harus ketahuan dulu siapa gitu maksudnya? Iya. Okay. Kan ibunya yang paling tahu siapa ayahnya. Iya. Kalau ayahnya tidak mau memberikan tes DNA-nya? Itu kena hukum. Iya. Jadi ya berhati-hatilah bagi para lelaki yang mau bermain api atau istilahnya mau melakukan segala sesuatu karena pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Jadi sudah ada hukum yang melindungi buat anak-anak itu. Jadi anaknya tetap diakui artinya? Anak saya? Ya. Kalau anak saya secara hukum, secara agama sih saya kan menikah secara syariat agama Islam. Ya. Tetapi secara hukum pemerintah belum bisa karena anak saya itu lahir tahun 96. Oh. Kemudian saya mengajukan di Mahkamah Konstitusi itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi itu 2011. Jadi anak-anak yang setelah lahir 2011 itu masih ada kemungkinan untuk bisa gitu. Kalau bisa menyatakan DNA-nya and everything ya. Tapi berarti sebelum itu tidak bisa. Sebelum itu tidak bisa. Jadi gimana nasibnya? Ya nasibnya seperti saya kemarin udah mengajukan lagi ke Mahkamah Agung tapi kalah lagi. Itu kalau gitu Mas Dedi ngerasain gak sih bahwa dulu waktu melakukan tinggal siri tadi bahwa ini efeknya bakal panjang nih? Urusannya menyadari hal kayak begitu nggak tadinya? Kalau saya terus terang karena saya masih muda sekali ya. Saya menikah dengan Pak Mur itu saya masih umur 23 tahun. Jadi melihat ada risiko atau apa itu saya tidak berpikir ke situ. Karena memang ketika saya menikah juga pernikahan saya bahagia setelah saya menikah masuk tahun ke-7 baru. Setelah bercerai itu baru ada problem. Tapi ketika kita menjalani pernikahan itu sendiri, fine-fine aja. Ya makanya tadi balik lagi kan intinya mau nikah siri, mau nikah resmi, mau nikah apa, ya namanya pisah mah bisa aja semuanya. Iya, kan? Resmi pun bisa pisah, hanya saja dengan nikah siri ini, maka anaknya tidak memiliki hak di dalam hukum gitu kan. Nah, kalau si anak tidak memiliki hak dalam hukum, seperti tadi yang Anda katakan, apa yang dirugikan? Contohnya? Contoh ruginya misalnya gini, anak saya tidak memakai nama almarhum ayahnya kan, satu. Kemudian masalah hak asuh pun dia tidak pernah ketemu ayahnya. Tuh. Kemudian berikutnya lagi adalah masalah hak waris, anak itu tidak punya hak. Kalau secara harta gono gini hak waris dia. Oke, bagaimana untuk sekolah dan sebagainya? Kalau sekolah sebenarnya sih secara hukum ya nggak ada masalah gitu karena ngurus akte kelahirannya cuma tercantum di situ nama ibunya aja. Jadi anak di luar nikah dari seorang ibu bernama ini itu. Jadi karena kita tidak ada surat nikah kan ketika menikah. Ya. Jadi yang Anda perjuangkan supaya dapat pengakuan kan? Iya. Supaya? Ya anak ini kan paling tidak berhubungan dengan keluarganya, keluarga ayahnya. Kemudian paling tidak anak ini punya rasa percaya diri lah sebagai seorang anak gitu loh. Tapi kalau saya sih alhamdulillah anak saya sudah menuju dewasa ya. Ya makanya itu pertanyaan saya kan udah menuju dewasa juga gitu kan. Nah apakah ada kerugian sekarang kalau tidak dapat juga? Kan maksudnya gini, Anda memperjuangkan sedemikian rupa pasti ada sebab sesuatu hal yang ingin. Kalau saya begini, saya memulai itu ketika anak saya masih kecil ya. Bukan baru gitu loh. Ketika anak saya kan sekarang 21 ya. Waktu itu saya memulai itu ketika anak saya SMP. Berarti umur sekitar 13, 14 tahun. 13-14 tahun.
efek samping mungkin kalau nggak tahu, Mas Dedi mungkin misalnya mau bikin paspor, misalnya saya nggak tahu Pak KTP jadi sulit karena orang tua asal usulnya begini sulit, atau bikin apalah sifat-sifat kayak berkaitan dengan administrasi negara sulit tidak? Sulit nggak gitu? Sebenarnya sih kalau kita mau bilang sulit juga tidak, karena saya sudah istilahnya gitu, daripada anak saya tertahan hanya karena masalah akte kelahiran, udah tulis aja di situ bahwa di akte kelahiran anak saya cuma ada seorang ibu gitu loh, tidak tercantum nama ayah. Kalau nikah resmi kan ada nama ayah dan ibunya. Tapi karena nikah siri itu ya akhirnya nama saya aja di situ. Jadi ya tetap bisa, cuma ya namanya seorang anak kan. Iya betul. Jadi tidak jelas statusnya gitu loh. Terima kasih buat hadir di Hitam Putih, mudah-mudahan bisa memberikan kita ya pengetahuan lah tidak-tidaknya seperti apa itu ya. Benar atau tidaknya saya kembalikan lagi ke masyarakat, yang pasti ada resiko-resiko yang terjadi pada setiap hal yang dilakukan oleh manusia, apapun itu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalau Anda belum bisa mencintai diri sendiri, lupakan mencintai orang lain.